Selamat datang di ibadah online GBI Marina Plaza Manado. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, luar biasa dipelihara oleh Tuhan. Berapa banyak yang mengalaminya, sama-sama lambaikan tangan. Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, saya percaya Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu dengan berkat yang berlimpah-limpah. Amin. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu untuk sama-sama kita akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kita akan memperkatakan DNA gereja kita. DNA gereja kita adalah Restorasi Pondok Daud. Restorasi Pondok Daud adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Shalom Bapak Ibu, apa kabar pagi hari ini? Saya percaya berkat Tuhan tercurah atas setiap kita yang beribadah di rumah-rumah pagi hari ini. Biar kemuliaan Tuhan turun memberkati setiap kita pagi hari ini. Yang siap menyembah Tuhan, kasih tepuk tangan, kasih sorak-sorai yang paling baik, yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang siap untuk menyembah Tuhan, mari angkat tanganmu di rumah-rumah. Mulai sembah Tuhan, mulai berbahasa roh. Kirabashakara baba 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 baba. Om rabashandara baba 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 baba. Mari bangun rohmu pagi hari ini. Mari sembah Tuhan Yesus. Mari berikan penyembahan. Mari berikan pengagungan yang paling terbaik buat Tuhan Yesus. Shandara base, kinara baba baba baba, shandara labase. Angkat tanganmu Bapak Ibu, mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, mari angkat hatimu, mari sembah Tuhan Yesus. Shandara labara labara laba, shakara bakandara labara labara laba. Engkau yang siap dilawat Tuhan, engkau yang siap diberkati Tuhan. Mari sembah, mari sembah, mari tinggikan Tuhan pagi ini. Bersama keluarga, bersama suami istri. Mari sembah, sembah Tuhan. Syakara laba kandara labase. Kinara labara 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 laba syakara laba raba shandara labara laba se shandara base. Engkau sedang melawat kami, engkau sedang menjamah, engkau sedang memulihkan, engkau sedang membuat terobosan atas kami pagi ini. Kami terima, kami terima. Shandara basyakara laba. Sikira baba 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 baba. Sikira baba baba baba. Sikira baba 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 baba. Shandara laba. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Shandara laba 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 laba. Shakara baba 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 baba. Shandara laba laba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus kemuliaan. Sebab itu ku memuji, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Bapak Ibu, biar musik memuji Tuhan. Mari sekali lagi kita meninggikan Tuhan pagi ini. Sebab Dia yang layak terima segala pujian kita. Dia yang layak terima penyembahan
penyembahan kita pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari tetap mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Nyanyi bersama-sama. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Mari sekali lagi, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Syakaralabakandaralamashe. Mari tetap terus menyembah Tuhan Bapak Ibu. Angkat suaramu, angkat penyembahanmu kepada Tuhan pagi ini. Mari pandang surga, mari pandang Kristus. Di sana sumber kehidupan, di sana sumber keselamatan, di sana sumber kesembuhan. Mari pandang Kristus, mari pandang surga pagi ini. Syakaralabakandaralabase, Syakarabasando, Rabakanda Mase, Sikirabababa. Dia yang layak, Dia yang layak. Syakaralabakandara Mase, Orabasando, Shakatakaralabakaralabaralabaralaba, Rabasandarabaralabaralaba, Shikirabababababababa, Shikirababababababa, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Terjadi kesembuhan, terjadi keselamatan, terjadi terobosan. Oh rabasandara laba kandara laba, shandara laba 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 laba, shikira baba 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 baba, shakara basando, haleluya, shandara laba kandara laba laba laba, oh haleluya, oh praise the name of the Lord our God, oh praise His name forevermore, for endless days. We will sing your praise, oh Lord, oh Lord. We want more, sing, oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God, oh praise His name forevermore, for endless days. We will sing your praise, oh Lord, our God. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oh praise the name, oh praise His name forevermore, for endless days. Your praise, oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God.
bagi Allah yang layak terima segala pujian, sorak-sorai dan kemuliaan bagi Yesus, bagi Tuhan. Dia yang layak terima segala pujian kita. Terpujilah Yesus, terpuji Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Mari tetap terus kita puji Dia pagi hari ini. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Sama-sama bertepuk tangan, bertepuk tangan. Muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Dua tangan tunjuk ke surga sama-sama. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti. Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah bertepuk tangan bersama. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan. Lagi angkat tanganmu tunjuk ke surga, katakan satu-satunya penebus, kalahkan maut. Siap melompat bersama-sama. Go! Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Sebab Dia satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Siapa namanya? Siapa namanya? Haleluya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan, Dia perlindungan. Mari sekali lagi katakan Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Sebab Dia perlindungan dan pengharapan kita. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Haleluya. 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 Tuhan Yesus baik. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang.
Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan melepaskan, mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1 adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat,
Gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari satu. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Bapak Ibu tetap dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hatimu pagi hari ini untuk sama-sama kita dengarkan pesan firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh memberkati setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari terus puji Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Shalom, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi dalam suasana yang berbeda. Saya berdoa semua kita sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Nah, hari ini saya akan sampaikan pesan Tuhan melalui 2 Tawari pasal 20 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Mungkin saudara yang ada Alkitab sudah bisa baca bersama-sama. Kita akan baca, ini sebuah kisah yang menarik daripada seorang yang namanya Yosafat. Waktu dia menghadapi suatu situasi yang sangat sulit dan mungkin mirip-mirip dengan situasi pandemi yang hari-hari ini sedang kita hadapi. Saya akan bacakan nanti ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dari 2 Tawari pasal yang ke-20. Oke, saudara yang sudah dapatkan di Alkitab saudara boleh baca sama-sama dengan saya. Mulai ayat yang kedua. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini kita sedang masuk pada masa-masa yang begitu menarik, masa-masa yang luar biasa yang mungkin belum pernah daripada kita siapapun mengalami sebelumnya. Dari bulan Maret sampai hari ini mungkin kita sudah masuk pada masa-masa kita di rumah, bekerja di rumah, sekolah dari rumah, dan segala aktivitas kita dibatasi. Apa yang jadi pada Yosafat pada masa melihat musuh begitu banyak coba menyerang dia, itu juga masa yang terlalu sulit buat Yosafat. Tapi di Alkitab dikatakan pada waktu itu Yosafat menjadi takut. Bahkan seorang raja bisa menjadi takut, tapi dia mengambil satu keputusan yang benar, yaitu pada waktu itu di tengah-tengah ketakutannya dia mulai mencari Tuhan. Saya nggak tahu keadaan saudara hari ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, mungkin ada saudara yang juga mengalami takut, ada saudara yang mengalami khawatir. Mungkin rasanya nggak tahu bagaimana ke depannya nanti. Mungkin toko saudara mesti tutup. Mungkin bisnis saudara mesti berhenti terlebih dahulu. Mungkin aktivitas saudara juga terbatas. Sehingga rasanya ini besok ini gimana? Minggu depan bagaimana? Bulan depan bagaimana? Saya percaya semua orang mengalami yang sama hari-hari ini. Ya, bahkan tidak hanya di Indonesia, sampai ke seluruh dunia. Semua bangsa mengalami hal yang sama. Dan ini adalah kejadian yang sangat luar biasa. Yosafat pada waktu dia harus menghadapi musuh yang begitu banyak, dia juga manusia biasa yang mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi di tengah-tengah ketakutan itu, Yosafat mengambil satu keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Saya berdoa, biar di tengah-tengah pandemi ini, kita juga mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Dan tidak salah mengambil keputusan. Nah, hari ini saya akan bagikan ada beberapa respon yang harus kita ambil di tengah-tengah masa yang sulit, supaya kita bisa bertahan dan tetap on fire, tetap kuat, tetap semangat, bahkan di situasi yang sulit sekalipun. Yesaya pasal 60 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Hal yang pertama saya mau sampaikan buat saudara hari ini. Di tengah-tengah situasi yang sulit, mungkin kita tertekan, kita mengalami depresi, kita rasanya, wah ini gimana ya nih. Tapi firman Tuhan berkata buat kita hari ini, bangkit, bangkit kembali, bangkit dari masa-masa sulitmu, bangkit dari masa-masa tertekanmu, bangkit kembali. Kalau kita nggak bangkit, saudara, kita akan habis. Tapi justru Tuhan mau bangkit kembali. Saya ingat ada satu kisah dalam Alkitab mengenai seorang nabi Tuhan yang namanya Elia. Waktu Elia berhadapan dengan Nabi Ahab, dan sudah tahu cerita itu, dia menghabisi nabi-nabi Baal. Lalu muncullah seorang perempuan yang bernama Isabel. Dan Isabel mulai berteriak kepada Elia, awas ya, awas. Isabel mulai mengancam Elia. Kenapa dilakukan oleh Elia? Alkitab mencatat dalam 1 Raja-Raja pasal 19, Elia juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Elia mengalami depresi yang luar biasa. Elia mengalami stres yang luar biasa. Dalam 1 Raja 19 ayat yang kelima dikatakan begini.
Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Saudara, bahkan seorang nabi sekaliber Elia juga mengalami ketakutan. Saya ingat waktu awal bulan Maret, di mana pandemi ini mulai masuk ke Indonesia, dan Bapak Presiden kita mulai mengumumkan ada 2 orang yang terkena COVID-19 di Indonesia. Maka beberapa saat kemudian gereja mulai ditutup, aktivitas-aktivitas mulai ditutup, mal-mal mulai ditutup, pertokoan mulai ditutup, tempat ibadah mulai ditutup, sekolah-sekolah mulai ditutup. Itu masa-masa yang rasanya membuat kita nih, gak tahu ya saudara ya, saya pribadi merasa bahwa, wah terus gimana dong? Kalau hari Minggu besok gak kebaktian, gak ada gereja, gak ada aktivitas, gak bisa ke menara doa, gak bisa cool sama-sama. Terus gimana dong? Wah, ini udah terbayang sesuatu yang rasanya berat sekali. Rasanya iblis mulai menekan. Saya ingat gembala pembina kita Pak Niko berkata bahwa COVID-19 ini ditunggangi oleh si iblis. Tapi kita juga masih ingat, COVID-19 terjadi karena Tuhan mengizinkan itu terjadi. Menekan. Kadang-kadang tekanannya itu begitu berat, sampai mungkin membuat kita sulit tidur, sulit beraktivitas. Bahkan tiap hari, waktu-waktu masa-masa bulan Maret, saya ingat di masa-masa kita juga sedang berpuasa saat itu. Setiap kali bangun pagi itu rasa gini, ini hari mau ngapain ya? Kok gak ada aktivitas apa-apa, gak ada kegiatan apa-apa, cuma di rumah saja. Apa ya begini, dan sampai kapan ini begini? Berapa lama ini begini? Seperti kita sesuatu yang rasanya kita gak tahu lagi apa yang mesti diperbuat. Saya gak tahu bagaimana keadaan saudara pada bulan Maret yang lalu, tapi saya pribadi ngalami itu, saudara. Rasanya beberapa hari itu rasanya menghitung jam itu lama sekali. Sampai pada satu saat tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, ayo bangkit, bangkit, bangun kembali, bangkit lagi. Mulai hari itu saya tiap pagi begitu bangun tidur, sudah mau saat teduh, saya tumpangin tangan sendiri di kepala. Ayo bangkit. Tiap tekanan, setiap intimidasi, ketakutan dicabut di dalam nama Tuhan Yesus, diganti dengan sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Sedikit demi sedikit ketakutan itu mulai hilang, tekanan itu mulai hilang, bangkit. Saya nggak tahu keadaan saudara hari ini. Apakah hari ini setelah hampir 3 bulan, bahkan 3 bulan lebih mungkin kita mengalami COVID ini. Mungkin saudara masih ada yang dalam tekanan, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Saya mau katakan buat saudara, bangkit. Ayo bangkit, bangkit, bangkit. Patahkan semua kekhawatiran, patahkan semua ketakutan, bangkit. Malaikat juga berkata kepada Elia pada waktu itu, waktu dia berbaring di pohon arar. Dan tiba-tiba Alkitab katakan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang kelima, tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata, bangunlah, makanlah. Dan Elia makan, lalu Elia disuruh naik ke gunung Horeb, dan di sana dia diurapi Tuhan. Saudara, hari-hari ini minta pengurapan Tuhan. Minta pengurapan Tuhan, minta pengurapan Tuhan, minta Tuhan urapi saudara setiap hari, minta Tuhan urapi setiap hari, supaya kau bisa bangkit, keluar jadi pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Yang mau sama-sama katakan, amin. Yang kedua, saudara, apa respon kita yang kedua? Nah, dalam kitab Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-8, ada satu ayat akan saya bacakan buat saudara. Kalau saudara sudah dapatkan, saudara boleh baca bersama-sama. Kitab Hagai pasal pertama ayat yang ke-8. Ini respon yang kedua. Mari kalau yang sudah dapat sama-sama kita baca. Hagai 1 ayat yang ke-8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, situasi pada zaman Hagai pada waktu itu dikatakan begini, pada ayat-ayat sebelumnya dikatakan begini. Engkau sibuk selama ini membangun rumahmu sendiri. Engkau sibuk dengan segala aktivitasmu sendiri. Engkau repot dengan segala kegiatanmu sendiri. Engkau sibuk dengan rumahmu, dengan tokomu, dengan bisnismu, dengan sekolahmu. Ya gak apa-apa, saudara. Semua sibuk
Tapi satu hal yang terjadi pada masa itu adalah mereka sibuk dan sibuk dan sibuk dan sibuk, tapi mereka lupa untuk membangun rumah Tuhan. Kalau kita bicara rumah Tuhan, itu bisa bicara bukan hanya gereja dalam bentuk gedung, tapi bukankah tubuh kita ini juga bait Allahnya Tuhan? Saya ingat Pastor Billy Nyoto Raharjo, satu ketika dalam satu acara beliau tuh berkata begini, mungkin selama ini kita sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Sibuk dan sibuk dan sibuk, bertahun-tahun, berbulan-bulan kita melayani pekerjaan Tuhan. Dan sekarang Tuhan beri kita kesempatan. Tuhan hentikan semuanya, Tuhan stop semuanya, dan ini waktunya. Pastor Billy sampaikan pada waktu itu, ini saatnya kita melayani Tuhan pribadi. Saudara, seringkali waktu kita sibuk dengan aktivitas kita, sibuk dengan bisnis kita, sibuk dengan pekerjaan kita melupakan satu perkara. Kita begitu sibuknya melayani pekerjaan Tuhan, tapi kita lupa dan tidak punya waktu lagi untuk melayani Tuhan. Saya ingat dulu, setiap kali saya ngajar kelas kom, waktu bicara masalah materi saat teduh, selalu ada murid yang nanya gini, Pak, saat teduh itu berapa lama sih? Di buku kom memang standarnya diberikan, mulailah dengan 15 menit dulu. Tapi nanti kalau sudah berjalan, mau tambah 20 menit, tambah jadi 30 menit, silahkan. Tapi mulailah dengan yang sederhana dulu, 15 menit dulu saja. Jangan muluk-muluk, wah saya mau saat teduh mulai 2 jam. Udah janganlah, yang 15 menit dulu aja, kerjakan dulu. Nanti kalau kurang, ya kurang nambah aja. Nggak ada masalah kok, mau nambah sampai 2 jam juga tidak ada yang melarang. Tapi ada murid yang bilang gini, tapi Pak, kalau 15 menit ya oke lah. Tapi kalau lama-lama saya nggak punya waktu, Pak. Pagi-pagi kan saya mesti repot, ngurus rumah tangga, anak-anak mau sekolah, suami mau kerja. Ini kalau yang istri dan ibu rumah tangga. Tapi kalau yang suami atau bapak rumah tangga bilang, tapi pagi-pagi kan saya mesti berangkat, Pak. Jalanan kan macet, jam 6, setengah 6 saya udah mesti berangkat ke kantor. Saya bilang, ya sudah, bangun lebih pagi. Aduh Pak, pulang itu malam loh Pak. Tidur itu baru malam loh. Pak, pagi-pagi ngantuk, Pak. Saudara, kadang-kadang kita disibukkan dengan banyak perkara, saudara. Sibuk dengan bisnis kita, sibuk dengan aktivitas kita, sibuk dengan toko kita, sibuk dengan banyak hal yang ya semua itu baik. Tapi kadang-kadang yang membuat kita salah adalah kita melupakan untuk menjadikan waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan. Justru Tuhan berhentikan semua aktivitas kita. Dan di saat seperti ini waktunya kita melayani Tuhan pribadi. Ini waktunya kita mencari Tuhan lebih daripada hari-hari yang lalu. Satu pagi, pada waktu saya mulai masuk dalam saat teduh, saya mulai baca firman, setelah selesai, maka tiba-tiba Tuhan bilang gini, ayo tambah lagi, baca lagi. Tuhan, udah selesai nih tadi nih. Kata baca hari ini memang sampai di sini. Tuhan tambah aja lagi. Oh iya ya. Saya mulai baca lagi, tambah satu pasal lagi. Sekarang Tuhan bilang, ayo terus baca lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Saudara, hari-hari ini apa yang dikatakan oleh kitab Hagai, engkau selama ini sibuk dengan kehidupanmu sendiri, sibuk membangun rumahmu sendiri, istilah yang dipakai oleh Hagai. Tapi kau melupakan rumah Tuhan. Sekarang bangun rumah Tuhan, bawa kayu, naik ke gunung, bangun rumahku, kata Tuhan. Jadi hari-hari ini sementara kita sedang bekerja dari rumah, kita punya banyak waktu, kita belajar dari rumah, kita beraktivitas lebih banyak di rumah. Ini saatnya kita bangun rumah Tuhan lebih daripada hari-hari yang lalu. Cari Tuhan lebih daripada hari-hari yang lalu. Layani Tuhan lebih daripada hari-hari yang lalu. Bangun hidup rohani kita. Satu kita Korintus berkata bahwa bukankah tubuhmu ini adalah bait Allahnya Tuhan. Ayo, selama ini kau membuat rumah Tuhan ini jadi reruntuhan. Tapi ini saatnya bangun rumah Tuhan. Banyak memuji, menyembah Tuhan. Banyak-banyak berbahasa roh. Banyak-banyak berbahasa roh. Banyak-banyak memuji, menyembah Tuhan. Banyak-banyak berbahasa roh. Seperti ini waktunya membangun rumah Tuhan. Supaya apa? Kitab Hagai pasal 2 berkata, supaya kemegahan rumah Tuhan lebih daripada hari-hari yang lalu. Kemegahan rumah Tuhan
setelah ini jauh lebih indah daripada hari-hari yang lalu. Saudara dikasih Tuhan, Hagai mengingatkan kita untuk kembali membangun rumah Tuhan. Itu respon yang kedua yang perlu kita ambil. Dan waktu kita mengambil respon ini dengan benar, maka saya percaya, Hagai pasal 2 itu berkata begini juga, saudara. Akulah yang punya emas dan perak, kata Tuhan. Segala berkat bangsa-bangsa akan datang mengalir, supaya keindahan rumahku, kata Tuhan, lebih indah dari sebelumnya. Sudah Tuhan tuh memberkati kita, tapi Tuhan mau kita lebih dulu bangun hidup rohani kita. Saya nggak tahu bagaimana keadaan rohani saudara. Selama ini mungkin kita lupakan, kita terlalu sibuk dengan segala aktivitas dan melupakan kehidupan rohani kita. Tapi mari, ini saatnya kita bangun hidup rohani kita. Dan saya percaya di era Pentakosta yang ketiga ini, Tuhan mau pakai setiap kita yang mau membangun hidup rohaninya sungguh-sungguh, makin sungguh-sungguh mengejar apa yang mungkin tertinggal selama ini. Tuhan akan pakai kita dengan dahsyat. Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa untuk menuai begitu banyak jiwa-jiwa. Apalagi generasi milenial, anak-anak muda. Ini waktu Tuhan membangkitkan generasi milenial. Ini waktunya generasi Yeremia dibangkitkan oleh Tuhan. Dia dipakai dengan dahsyatnya. Akan banyak mujizat terjadi. Akan banyak perkara-perkara dahsyat terjadi. Tapi sebelum itu, mari bangun hidup rohani kita. Bangun hidup rohani kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Supaya semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Respon yang ketiga, saudara. Respon yang ketiga. Saya akan bacakan dalam satu ayat dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Respon yang ketiga adalah kita harus percaya yang terbaik itu sedang datang kepada kita. Dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terus di masa pandemi ini, kita harus percaya Tuhan tuh punya rancangan yang dahsyat buat hidup kita. Hari ini kita nggak tahu. Hari ini kita belum mengerti mungkin. Hari ini kita belum paham mungkin. Tapi Tuhan punya rancangan yang besar buat kita. Tuhan punya rancangan yang luar biasa buat kita. Tuhan punya rancangan yang jauh daripada apa yang kita bayangkan. Hari-hari ini saya banyak mendengar kesaksian bagaimana Tuhan mulai buat mujizat demi mujizat. Tuhan mulai bukakan jalan yang tadinya tertutup, tiba-tiba terobosan demi terobosan terjadi. Ada seorang yang satu ketika cerita pada saya begini, Pak, saya ini gak pernah punya talenta bikin kue. Saya ini orang yang dari dulu gak pernah berhasil bikin roti, Pak. Tapi tiba-tiba di masa pandemi ini, waktu dia harus di rumah, anak-anaknya juga tidak sekolah dan semua di rumah, dia mulai iseng-iseng bikin kue buat anaknya. Dan luar biasa dia bilang ini. Tiap kali dia bikin, berhasil. Tiap kali dia bikin, berhasil. Tiap kali dia bikin, berhasil. Dia mulai bagi sama temannya. Dia mulai bagi sama teman-teman pekerja di gereja. Bilang, kue enak loh. Pesen dong. Boleh pesen nggak? Pak, tahu nggak? Sekarang ini saya jadi terima pesanan begitu banyak kue. Yang saya bilang, kok saya ini jadi bisa bikin kue sekarang? Kok banyak orang mulai suka dengan kue saya? Mulai banyak orang pesen kue saya. Dan Pak, ini sekarang sini jadi bisnis baru ini Tuhan bukakan. Justru di masa-masa pandemi ini Tuhan bukakan bisnis baru. Saya mulai melihat yang model-model begini, itu banyak sekali. Tiba-tiba Tuhan berikan terobosan. Tuhan berikan terobosan. Tuhan berikan terobosan. Dan dia berkata, wow, tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Dia bilang, kok tiba-tiba saya bisa begini ya? Kok tiba-tiba saya bisa buat ini ya? Tiba-tiba saya bisa bisnis begini ya? Kok tiba-tiba saya bisa usaha begini? Saya nggak tahu keadaan saudara. Tapi saya mau bilang buat saudara, Tuhan tuh punya rancangan yang besar buat saudara. Tuhan punya rancangan yang jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita bayangkan. Tuhan akan buat terobosan demi terobosan demi terobosan demi terobosan. Mujizat demi mujizat. Satu ayat lagi saya berikan buat saudara. Yesaya pasal 43 ayat 19 bagian A saja. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Sesuatu yang baru, yang belum pernah kita tahu sebelumnya.
Tuhan berkata sesuatu yang sedang tumbuh. Apakah kau nggak sadar? Apakah kau nggak tahu itu? Aku sedang buat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Aku yang sedang buat sesuatu yang baru di tengah-tengah keluargamu. Aku sedang merencanakan sesuatu yang dahsyat dalam pelayananmu. Aku sedang merencanakan dahsyat dalam pekerjaanmu. Aku sedang merencanakan yang dahsyat dalam ekonomimu. Tuhan sedang buat sesuatu yang baru. Bersiap-siaplah. Bersiap-siaplah. Tiba-tiba Tuhan bukakan bisnis yang baru buat saudara. Tiba-tiba Tuhan bukakan usaha yang baru buat saudara. Yang tadinya gak pernah terpikirkan. Yang tadi tidak pernah terbayangkan. Sesuatu yang baik, yang terbaik Tuhan sedang siapkan buat kita semua. Kita mesti meresponi ini, saudara. Kita mesti meresponi ini. Kadang-kadang buat kita susah untuk keluar dari zona nyaman kita. Tapi sekarang kita mesti keluar dari zona nyaman kita. Karena Tuhan sedang menyediakan jauh yang lebih baik daripada hari-hari sebelum kita. Sesuatu yang jauh lebih dahsyat daripada hari-hari sebelum kita. Yang tidak pernah kita bayangkan. Mujizat demi mujizat demi mujizat Tuhan sediakan. Waktu kita sudah meresponi dengan bangkit, membangun hidup rohani kita, maka yang ketiga, siap-siaplah. Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang dahsyat buat saudara. Yang mungkin tidak pernah sudah pikirkan, tapi Alkitab katakan, sudah mulai muncul dalam hidupmu. Sudah mulai muncul dalam hidupmu. Sudah dikasih Tuhan di depan kita. Di era Pentakosta ketiga ini, Tuhan mau setiap kita menjadi saksi Tuhan untuk pergi memberitakan Injil. Dan untuk itu Tuhan berikan banyak perkara-perkara dahsyat dalam hidup kita. Supaya kita bisa pergi dan bersaksi kepada semua orang bahwa kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Tuhan akan berikan banyak mujizat buat saudara. Tuhan berikan banyak terobosan buat saudara. Supaya kau bisa cerita kepada orang. Dan tidak hanya jadi berkat buat mereka. Tapi juga menuai jiwa-jiwa buat nama Tuhan Yesus. Sudah dikasih Tuhan. Amanat agung Tuhan Yesus itu harus dikerjakan. Untuk itulah Tuhan akan berikan banyak mujizat buat hidup saudara. Supaya melalui mujizat demi mujizat yang terjadi dalam hidupmu, engkau bisa bercerita kepada banyak orang bahwa engkau punya Allah yang besar, bahwa engkau punya Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Bersiap-siaplah untuk mujizat Tuhan. Bersiap-siaplah untuk perkara dahsyat yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Saya nggak tahu keadaan saudara hari ini. Mungkin hari-hari ini ada saudara yang masih dalam tekanan. Mungkin hari-hari ini bisa ada saudara yang dalam masa-masa sepertinya saudara nggak tahu apa yang harus saudara perbuat. Kalau ada saudara yang seperti itu, saya ajak saudara angkat tanganmu dan saya akan berdoa buat saudara. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang perlu dukungan doa, engkau yang dalam keadaan tertekan, engkau yang rasanya buntu tidak tahu harus berbuat apa, engkau yang dalam rasa depresi, engkau yang rasanya kehilangan pegangan. Hari ini biarlah Tuhan yang urapi saudara. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan saya akan berdoa buat saudara. Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mengangkat tangannya dari rumah-rumah ya Tuhan, yang melihat siaran ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Biarlah setiap tekanan, setiap depresi yang mereka rasakan hari ini dicabut di dalam nama Tuhan Yesus. Dan diganti dengan sukacita, diganti dengan damai sejahtera, diganti dengan kelimpahan. Dan Kau akan buat banyak terobosan dalam rumah tangga mereka, banyak terobosan dalam pekerjaan mereka. Bahkan mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan dengan cara-Mu yang ajaib. Mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan sediakan yang terbaik buat mereka. Dan hari-hari ini Tuhan, tunjukkan kepada anak-anak-Mu Tuhan, bahwa Kau tidak pernah meninggalkan mereka. Tapi penyertaan-Mu selalu dahsyat buat mereka. Penyertaan-Mu itu selalu luar biasa buat mereka. Dan dimanapun mereka berada, dalam situasi apapun, rumah tangga mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, anak-anak mereka, kesehatan mereka diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah, limpah. Yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama dengan suara keras katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Kita dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening persembahan GBI Marina Plaza yang tertera di layar monitor Bapak Ibu. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Angkat tanganmu bersama-sama, biar ini menjadi doa kita. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami yang kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh ada untuk beribadah bersama, itu semuanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Biar itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, meneguhkan iman percaya kami. Kami berdoa, biar kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Audi Rohadi yang sudah menjadi saluran berkat pada pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya Engkau sertai terus tugas pelayanannya Tuhan. Keluarga besarnya Engkau berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa,
Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Biar kiranya juga terus Engkau sertai hamba-Mu ini Tuhan. Tugas pelayanannya Tuhan Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati juga kesehatannya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk keluarga besarnya juga Tuhan. Biar kiranya senantiasa Engkau memberkati. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa juga untuk keempat wakil gembala. Biar kiranya juga Tuhan ada kesatuan hati di antara mereka Tuhan, untuk menopang pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, keluarga besarnya juga Engkau berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Beni Gunawan. Biar kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan, Engkau sertai Tuhan. Tugas pelayanannya Tuhan, Engkau sertai Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang terbaik buat hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa buat keluarganya, istri dan anak-anaknya, Cileni dan Grace Timothy Tuhan. Biar kiranya juga mereka Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati dengan berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk ketiga wakil gembala juga Tuhan, berkati kiranya mereka Tuhan. Sertai tugas pekerjaan mereka juga Tuhan. Dan kami berdoa biar terus ada kesatuan hati di antara mereka Tuhan. Untuk menopang pelayanan gembala sidang di tempat kami ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa minta Tuhan biar kiranya Tuhan Engkau lawat bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan dari pandemi COVID-19 Tuhan. Biar kiranya bangsa kami mampu dan sanggup untuk melewati semuanya ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati akan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta seluruh jajaran pemerintahan yang ada Tuhan. Biar kiranya ada damai sejahtera dan sukacita di dalam mereka melaksanakan tugas mereka Tuhan. Dan biar kiranya mereka mampu untuk membawakan bangsa kami di dalam rencana-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Begitu juga kota kami Manado Tuhan. Biar kiranya Engkau pulihkan kota kami Tuhan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biar kota kami Tuhan menjadi pulih dan sehat Tuhan. Itu semuanya karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk GBI, untuk COG, ORU, BEA, biar kiranya Engkau pakai terus wadah-wadah ini Tuhan, untuk menjadi messenger di era Pentakosta ketiga ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saatnya kami berdoa juga untuk generasi Yeremia Tuhan. Biar Engkau pakai terus anak-anak muda ini Tuhan, anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan, sebagai messenger era Pentakosta ketiga ini Tuhan, untuk memenangkan jiwa di generasi mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa di sorga, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan jemaat-jemaat yang hadir juga Tuhan, yang sudah mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati kiranya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Segala puji dan syukur hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai terus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah ibadah online kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengajak teman dan keluarga untuk mengikuti ibadah online pada hari Minggu yang akan datang. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube GBI Marina Plaza. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.